Tepat ketika sosok ulat bulu raksasa tadi hendak menindih tubuh Dena, tiba-tiba entah dari mana muncul seorang wanita cantik berusia sekitar 30 tahunan yang langsung menendang sosok ulat bulu raksasa itu hingga jatuh terpental dari atas ranjang Dena. Wanita itu berpakaian khas adat Bali dengan sekuntum bunga terselip di telinganya. "Jangan coba-coba kamu ganggu anak ini, dia berada dalam perlindunganku," ucap wanita cantik berpakaian adat Bali tersebut dengan suara tegas mengancam. Ya, dia adalah Nyai Nimas Ayu, sosok penjaga gaib Nindi. Rupanya ketika beberapa jam lalu Dena menelpon Nindi memintanya mampir ke rumah untuk mencicipi makanan dan aneka kue dari Noni. Nyai Nimas Ayu sedang berada di dekat Nindi. Nyai Nimas Ayu merasakan ada hawa jahat yang ikut masuk ke rumah Dena. Nindi yang masih sibuk dengan tugasnya meminta tolong Nyai Nimas Ayu untuk membantu Dena. Dan benar saja, ketika sosok Nyai Nimas Ayu datang, Dena sedang diteror oleh ribuan ulat bulu gaib berwarna hitam di kamarnya. Disusul dengan kemunculan sosok Raja Jin mereka yang berwujud ulat bulu raksasa yang hendak mengambil sukma Dena agar bisa dibawa ke alam mereka. Untunglah Nyai Nimas Ayu datang di saat yang tepat. "Siapa kamu? Berani-beraninya ikut campur urusanku," bentak Raja Jin itu yang merasa murka karena kedatangannya ini Mas Ayu menggagalkan tugasnya mengambil sukma Dena. Tak gentarnya ini Mas Ayu malah mengolok-olok Raja Jin tersebut. "Percuma kamu punya badan sebesar itu kalau telingamu tuli. Tadi aku kan sudah bilang gadis ini berada dalam perlindunganku. Jadi kamu jangan coba-coba mengganggunya, apalagi lancang mengambil sukmanya. Kalau tidak..." Nyai Nimas Ayu sengaja menggantung ucapannya. Bukannya takut, Raja Jin tersebut malah balik menantang Nyai Nimas Ayu. Ya, karena sosok Nyai Nimas Ayu terlihat hanya berwujud seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali, maka Raja Jin itu jadi meremehkan Nyai Nimas Ayu. "Kalau tidak apa? Kenapa tak kau lanjutkan ucapanmu, hei Jin cantik?" Raja Jin tertawa mengejek. Nyai Nimas Ayu tak mau berdebat dengan Raja Jin. Dia pilih langsung menghajar si Raja Jin dengan mengambil sekuntum bunga yang terselip di telinganya, dan kemudian melempar bunga tersebut tepat mengenai mata sosok Raja Jin berbentuk ulat bulu berwarna hitam itu. Terdengar erangan kesakitan dari si Raja Jin. Mata kirinya yang tertancap bunga mengeluarkan darah pekat berwarna hitam. Sialan kau, berani-beraninya kau menyerangku. Rasakan pembalasanku ini," kata Raja Jin dengan penuh kemarahan. Raja Jin tersebut tampak sedikit membungkukkan badannya seraya komat kamit seperti merapalkan mantra. Dan lalu sesuatu yang dahsyat pun terjadi. Set, set, set. Puluhan bulu berbentuk runcing dan berwarna hitam spontan keluar dari tubuh Raja Jin tersebut dan lalu meluncur menyerang ke arah Nyai Nimas Ayu dari berbagai arah. Dengan gesit, Nyai Nimas Ayu mencoba menghindari setiap tusukan bulu berbentuk runcing tersebut. Dengan lari jempalitan seraya sesekali menendang ke sana kemari hingga beberapa bulu berbentuk runcing tersebut jatuh terpental ke lantai dan berubah menjadi asap. Raja Jin nampak takjub melihat Nyai Nimas Ayu yang sempat dia remehkan. "Rupanya kau hebat juga bisa menghindari senjata andalanku. Tapi mari kita lihat apa kau sanggup menghindar dari ini," ucap Raja Jin. Kemudian Raja Jin menggoyangkan tubuhnya dan pemandangan yang sangat mengerikan pun terpampang nyata di depan Dena dan Nyai Nimas Ayu hingga membuat Dena semakin ketakutan. Betapa tidak, dari tubuh Raja Jin berterbangan ratusan ulat bulu berwarna hitam dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada ukuran ulat bulu normal. Bukannya gentar, Nyai Nimas Ayu malah tersenyum mengejek. Beliau melirik sejenak ke arah Dena yang masih terus gemetar ketakutan. "Kuatkan hatimu anak cantik, biar kau bisa membantuku melawan Raja Ulat Bulu sialan ini," katanya sambil tersenyum ke arah Dena. Dena tak menjawab dan hanya mengangguk pelan. Dena mencoba menguatkan dirinya, mencoba untuk tetap fokus karena dia belum bisa bebas dari ikatan gaib Raja Jin yang telah membelenggunya. Tak membuang waktunya ini Mas Ayu membuat gerakan seperti penari Bali yang sedang menari. Awalnya gerakannya pelan, lalu makin lama makin lincah dan setiap gerakan seperti mengeluarkan kekuatan yang cukup dahsyat.
Ratusan ulat bulu yang tadi hendak menyerang Nyai Nimas Ayu dan Dena tiba-tiba bermentalan seperti tersapu angin kencang. Lalu satu persatu berjatuhan dengan kondisi melepuh seperti terbakar dan jatuh terbanting tak bergerak sama sekali. Tak lupa kemudian Nyai Nimas Ayu membuat pagar gaib seperti selubung berwarna putih untuk melindungi Dena dari serangan Raja Jin dan anak buahnya. Sebelumnya, Nyai Nimas Ayu menghembuskan angin lewat tangan kanannya, lalu diarahkan ke tubuh Dena yang masih terjerat tali gaib milik Raja Jin. Di luar dugaan, tali gaib tersebut tiba-tiba bergerak sendiri seperti ular dan lalu terlepas dari tubuh Dena. Dena bernafas lega karena bahagia bisa terlepas dari tali gaib yang sejak tadi membuatnya kaku tak bisa menggerakkan badannya. Aku pantang takluk pada perempuan. Kali ini aku takkan segan untuk menghabisimu. Bersiap-siaplah untuk mati di tanganku, ancam Raja Jin yang mendengus kesal karena Nyai Nimas Ayu telah berhasil membuat gugur anak buahnya. Dengan sekali lompatan, Raja Jin kini berhadap-hadapan dengan Nyai Nimas Ayu. Raja Jin kemudian membuat gerakan memutar seperti gasing. Disusul keluarnya sebuah senjata berbentuk aneh dari dalam tubuhnya. Senjata tersebut berwarna merah yang ujungnya tajam. Secepat kilat senjata tersebut melesat hendak melukai tubuh Nyai Nimas Ayu. Nyai Nimas Ayu mencoba menghindar namun sedikit terlambat, hingga ujung senjata yang sangat tajam itu sempat menggores bahu Nyai Nimas Ayu hingga terluka. Luka itu membuat bahunya mengucurkan darah. Nyai Nimas Ayu sempat meringis kesakitan. Dena yang melihat kejadian itu sempat hendak mendekati Nyai Nimas Ayu karena khawatir melihat beliau terluka, tapi langsung dicegah oleh Nyai Nimas Ayu dengan isyarat tangannya. "Kamu jangan mendekat, terlalu bahaya. Kembali ke tempatmu semula. Bantu aku dengan terus fokus dan menguatkan hatimu," ucap Nyai Nimas Ayu seraya menahan rasa sakit di bahu kirinya. Namun ajaib, dengan sekali usap luka di bahu kirinya itu langsung menghilang. Kemudian dengan tatapan bengis, Nyai Nimas Ayu menatap ke arah Raja Jin. Tatapan yang membuat bergidik ngeri karena kedua mata Nyai Nimas Ayu berubah merah seperti api yang menyala. "Jangan senang dulu wahai kau jin sialan. Aku belum kalah. Luka kecil ini tak akan membuatku mati segampang itu. Justru aku yang akan mengantarmu kembali ke neraka," katanya dengan nada mengejek. Nyai Nimas Ayu tiba-tiba menghentakkan kedua kakinya secara bergantian seperti gerakan penari kecak khas Bali. Dan lalu mendadak tempat Raja Jin berdiri menjadi oleng dan bergoyang hingga membuatnya hilang keseimbangan. Dan kemudian Raja Jin tiba-tiba terjatuh dan tak sanggup lagi untuk mengangkat badannya, karena seperti ada tangan tak terlihat yang memeganginya dengan kuat. Semakin kuat usaha Raja Jin untuk melawan, semakin kuat juga kedua tangan tak terlihat tersebut memegangi dan menariknya. Sementara itu Nyai Nimas Ayu semakin gencar menghentak-hentakkan kedua kakinya secara bergantian ke lantai. Gerakan hentakan kedua kakinya begitu berirama, seperti ada alunan musik yang mengiringinya meski tak ada musik apapun yang terdengar. Kedua bola mata Nyai Nimas Ayu yang sejak tadi berubah merah makin terlihat membawa nuansa kematian yang sangat kental. Hal tak terduga pun terjadi. Terdengar lolongan kesakitan dari Raja Jin tersebut. Disusul tubuhnya seperti tersedot masuk ke sebuah lorong yang muncul dari dinding kamar Dena. Tak lama kemudian suasana berubah senyap. Ribuan ulat bulu yang tadi memenuhi kamar Dena pun serentak menghilang tanpa jejak. Anehnya, suara bising dari kamar Dena dari tadi sama sekali tidak membuat ibunya dan keluarganya terbangun. Ibu Dena masih saja tertidur nyenyak seakan tak terusik sedikit pun. Nyai Nimas Ayu kemudian mendekati Dena, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Suara lembutnya kembali terdengar menyejukkan. "Kamu tidak apa-apa kan anak cantik? Tidak terluka kan?" Dena spontan mengangguk. "Terima kasih, kamu sudah membantu menyelamatkan nyawa saya. Kalau boleh tahu kamu ini siapa?" Dena memberanikan diri menanyakan identitas Nyai Nimas Ayu. Tapi kemudian Nyai Nimas Ayu hanya tersenyum. "Siapa saya itu tidaklah penting anak manis. Yang penting kamu selamat. Jaga diri kamu baik-baik ya." Tanpa memberi Dena kesempatan untuk kembali bertanya, tiba-tiba dalam hitungan sekian detik Nyai Nimas Ayu telah menghilang. Dena pun langsung terduduk lemas di pinggir ranjangnya, masih syok dengan kejadian yang dia alami tadi.
Di tempat lain, Abah Juki yang sedang bersila dalam posisi memejamkan mata. Tiba-tiba tubuhnya terlempar hingga menghantam ke tembok yang berada di belakangnya. Abah Juki pun terbatuk-batuk dan kemudian mengeluarkan darah. Tak berselang lama, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul kobaran api yang tanpa ampun membakar tempat praktek Abah Juki dan menghanguskan tubuhnya. Tak jauh dari situ, terlihat seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali yang berdiri tegak, memandangi puing-puing reruntuhan tempat praktek Abah Juki yang kini telah berubah menjadi abu dengan tatapan yang dingin. Sementara itu, sesaat setelahnya ini Mas Ayu berhasil membuang Raja Jin ke alam lain melewati lorong waktu dan membinasakan Abah Juki. Noni yang sedang asik menyantap makan malam dengan Pak Yono tiba-tiba merasa ada sesuatu merayap dari bawah menjalar ke kakinya. Merasa kesal, Noni langsung menepuk benda kecil berbulu berwarna hitam tersebut. Alangkah kagetnya saat dia melihat bahwa itu adalah seekor ulat bulu berwarna hitam dengan ukuran yang besar. Noni semakin kaget ketika melihat meja makannya kini tak lagi menyajikan aneka makanan enak dan lezat seperti yang tadi dia nikmati sebelumnya. Kini meja makannya malah dipenuhi ribuan ulat bulu yang memenuhi meja makan, hingga membuat Noni bergidik ketakutan. Noni kemudian lari ketakutan sambil teriak histeris. Noni masih terus berteriak-teriak ketakutan dan masuk ke dalam kamarnya. Dia mengunci pintu dari dalam dengan nafas tersengal-sengal. Noni berusaha menenangkan dirinya sambil mengusap dadanya. "Ih, kenapa jadi banyak ulat bulu di meja makan sih?" ucapnya sambil bergidik ngeri karena terus membayangkan ribuan ulat bulu berwarna hitam yang tadi sempat memenuhi meja makannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di balik pintu. Disusul dengan suara Pak Yono yang memanggil-manggil namanya dengan nada penuh kecemasan. Noni, kamu kenapa nak? Kamu gak apa-apa kan Non?" tanya Pak Yono dari balik pintu. Bukannya membukakan pintu untuk sang ayah, Noni malah makin keras menjerit-jerit ketakutan sambil bersandar ke dinding kamar dekat lemari. Noni tak berani mendekat ke arah pintu sebab di sana telah dipenuhi oleh ratusan ribu ulat bulu yang menempel dan mulai merayap ke arahnya. "Ayah, tolong, di kamar Noni ada banyak ulat. Di kamar Noni banyak ulat bulu ya. Noni takut ya," pekik Noni setengah menangis. Mendengar suara jerit tangis sang putri, Pak Yono mulai khawatir takut hal buruk nimpanya. Pak Yono menggedor-gedor pintu dan mencoba mendobraknya dengan menendang-nendang menggunakan kakinya. Tapi usahanya tak berhasil membuat pintu kamar Noni jadi terbuka. Pintu itu seperti berubah menjadi sebuah pintu besi yang susah untuk dihancurkan. Tak kehilangan akal, Pak Yono segera berlari keluar meminta bantuan warga. Kebetulan salah satu warga tersebut adalah seorang guru mengaji yang baru saja pulang dari masjid. Pak Yono pun meminta bantuannya. Tepat di depan pintu kamar Noni, guru mengaji itu bisa merasakan ada aura berkekuatan gelap sedang menguasai kamar tersebut. Sedangkan suara jeritan Noni terus bergema dari dalam kamar, membuat suasananya semakin menakutkan. Pak Yono tak henti-hentinya meminta Noni untuk bersabar karena dia dan sang guru ngaji itu sedang berusaha mengeluarkan Noni dari dalam kamar. Setelah berdiam diri sesaat, guru ngaji itu pun membuat gerakan-gerakan seperti sebuah gerakan silat. Kemudian dia menempelkan tangan kanannya ke daun pintu yang masih tertutup, sementara tangan kirinya terus bergerak-gerak seperti sebuah gerakan silat. Dan ajaibnya, tak lama pintu kamar Noni pun terbuka dengan sendirinya. Pak Yono terlihat semakin resah melihat sang putri yang sudah terbujur kaku di atas ranjang. Kedua matanya membelalak seperti ketakutan habis melihat sesuatu yang menakutkan. Sebagian tubuhnya seperti ada yang menggerogoti dari dalam hingga meninggalkan bekas lubang-lubang kecil. Sedangkan ranjangnya dipenuhi ratusan ulat bulu yang terus merayap seperti sedang mengelilingi tubuh Noni dan membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. "Noni!" teriak Pak Yono yang langsung menghambur memeluk jasad Noni. Beberapa warga yang mendengar teriakan-teriakan itu pun mulai datang ke arah kamar Noni. Mereka juga melihat apa yang terjadi di sana. Ya, Noni tewas akibat santet ulat bulu yang dia kirimkan dan berbalik menyerang dirinya. Semua itu akibat Raja Jin Ulat Bulu sebagai jin perewangan Abah Juki telah dibuang oleh Nyai Nimas Ayu ke alam jin melewati lorong waktu. Sedangkan Abah Juki sendiri tewas terpanggang akibat ulahnya sendiri.
Malam harinya, setelah acara pengajian di hari pertama meninggalnya Noni, Fandi ikut melayat ke rumah duka dikagetkan dengan kemunculan sosok Noni di tengah jalan depan rumahnya. Sosok Noni sungguh mengerikan, sebagian wajah dan tubuhnya berlubang seperti ada yang menggerogoti. Persis dengan kondisi tubuhnya ketika ditemukan oleh Pak Yono dan guru mengaji. Rupanya meski telah meninggal tapi Noni masih tetap terobsesi untuk memiliki Fandi. Fandi yang sedang mengendarai motornya kaget dan hampir jatuh. "Van, ayo ikut aku, Van. Aku di sini sendirian, Van. Aku gatel, Van." Kali ini suara tangis sosok Noni terdengar pilu menyayat hati. Fandi mencoba menenangkan dirinya. Lalu di tengah rasa takutnya, Fandi mencoba untuk membaca ayat-ayat suci. "Istirahat yang tenang, Non. Aku sudah maafkan kamu kok," ucap Fandi. Tapi suara tangis sosok Noni malah makin terdengar nyaring, makin membuat bulu kuduk yang mendengarnya menjadi merinding. "Aku gak mau pergi tanpa kamu, Fandi. Temani aku, Van, biar aku ada temennya. Kamu kan pernah janji akan ninggalin Dena demi aku," bujuk sosok Noni. "Jangan, Non. Kita sudah beda alam, Non." Fandi pun mulai dijajah oleh rasa takut saat sosok Noni malah makin mendekat dan mengulurkan tangannya ke arah Fandi. Sosok Noni terus mengajak Fandi untuk ikut bersamanya, meski Fandi terus menolak untuk ikut dengannya. Fandi pun buru-buru memacu motornya, tapi sosok Noni dengan gigih terus mengejarnya, kali ini sambil tertawa cekikikan. Tepat di sebuah persimpangan jalan, Fandi tak bisa mengendalikan laju motornya. Pada saat yang bersamaan, sebuah truk tronton melaju kencang dari arah yang berlawanan. Dan kemudian, brak! Terdengar suara benturan yang cukup keras yang berasal dari motor Fandi dan truk tronton yang bertabrakan. Tubuh Fandi terlempar cukup jauh ke pinggir jalan. Kepalanya terantuk batu besar yang berada di pinggir jalan. Dan Fandi pun tewas di tempat. Kematian tragis Fandi menyisakan duka lara yang mendalam untuk sang ibu dan juga untuk Dena. Dena tak menyangka rencana pernikahannya dengan Fandi yang akan berlangsung 2 minggu lagi kini hanyalah sebatas mimpi. Dena hanya bisa memeluk batu nisan Fandi. Nindi yang ikut menemaninya ikut merasakan kesedihan Dena. Nindi terus mencoba meminta Dena agar ikhlas menerima cobaan tersebut. Hingga akhirnya sebuah kebenaran pun terungkap. Pak Yono hari itu tiba-tiba datang menemui Dena ke rumahnya. Pak Yono meminta maaf pada Dena atas nama mendiang Noni. Dan kemudian Pak Yono menyampaikan sebuah fakta yang tak pernah terungkap soal Fandi dan Noni. Jadi sebenarnya Fandi itu tidak sebaik dan seperti yang disangka oleh Dena selama ini. Ternyata Fandi diam-diam menjalin hubungan dengan Noni di belakang Dena. Fandi berkilah dulu dia mau menjalin hubungan dengan Dena karena hanya ingin membalas budi baik ibu Dena yang telah sudi meminjamkan sejumlah uang untuk pengobatan almarhum ayah Fandi. Fandi malah suka pada Noni, tapi dia tak tega untuk memutuskan hubungan dengan Dena. Noni yang telah lama menaruh hati pada Fandi sebenarnya tak tahan hanya dijadikan selingkuhan Fandi. Tapi Fandi berjanji setelah dia menikahi Dena nanti dia akan menceraikannya. Bahkan Fandi telah bersumpah untuk sehidup semati dengannya. Namun Noni yang tak tahan selalu terbakar cemburu melihat Fandi dan Dena yang selalu terlihat mesra. Tak sabar menunggu hingga Fandi dan Dena bercerai.